Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang sama-sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur Bapa setiap kali kami mengingat dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini kami dibangunkan lagi kembali dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang baru, bahkan dengan urapan-urapan yang baru. Kami mengucap syukur bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Atas dasar itu, kami juga datang bersekutu pagi hari ini. Kami rindu menikmati persekutuan lewat kebenaran firman Tuhan. Hati kami buka, ya Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami boleh mengerti bukan berdasarkan akal budi kami, tetapi berdasarkan pengertian dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, hati kami telah kami siapkan. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, aku teringat kepada kasih-Mu
atau dalam bahasa Toraja, tontong kukilalai tupak kaborokmu, bagai kacang lupa kulit. Mungkin istilah inilah yang tepat dikenakan kepada bangsa Israel dalam penggambaran firman Tuhan dalam perikop ini. Dalam sekejap Israel berubah dan melupakan perjanjian itu. Mereka bahkan melupakan segala perbuatan besar yang pernah Allah kerjakan bagi mereka, baik saat peristiwa keluarnya mereka dari Mesir maupun saat perebutan tanah perjanjian. Dalam keadaan mereka yang telah dibebaskan, mereka merasa tidak lagi membutuhkan Allah. Dapat dibaca di dalam ayat 6-8. Mereka senantiasa tidak merasa puas dengan segala yang Allah perbuat. Mereka melupakan Tuhan dan berbalik kepada dewa bangsa-bangsa lain, serta mengganti posisi Allah dengan melakukan penyembahan berhala. Namun Allah, karena kasih-Nya kepada umat-Nya, Ia tetap mengingat perjanjiannya. Melalui Yeremia, Allah mengingatkan kembali bangsa Israel tentang apa yang pernah terjadi antara Tuhan dengan umat-Nya, di mana ada sebuah hubungan yang begitu erat, yang bahkan digambarkan seperti sebuah hubungan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, yakni hubungan yang penuh cinta kasih. Perjanjian yang terdapat di antara kedua belah pihak adalah perjanjian untuk senantiasa dipelihara dengan penuh kesetiaan. Sering dalam kehidupan ini, kita tidak mengingat kasih karunia dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dia terus memelihara kita, namun kita sering memberontak dan mengabaikan kehendak-Nya. Allah tetap setia dan Ia tetap mengingat janji-Nya. Karena itu, ingatlah akan segala kasih-Nya dalam hidup kita. Pegang teguhlah janji-Nya, karena hanya dengan demikian kita akan terus merasakan pertolongan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kembali kami akan kesetiaan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Sekalipun kami sendiri seringkali tidak menunjukkan kesetiaan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang tidak melakukan kepada kami setimpal dengan dosa kami dan tidak membalas kepada kami setimpal dengan kesalahan kami. Terima kasih bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu merindukan terjalinnya hubungan yang mesra dengan anak-anak-Nya. Bahkan dengan alasan tersebut, rela mengorbankan putra tunggalnya. Bapa di surga, pagi ini kami datang berdoa kepadamu membawa pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami. Tuhan anugerahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan sikap yang takut akan Tuhan dalam menentukan arah kebijakan untuk negeri ini. Karena kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan anak-anak-Mu juga. Kami berdoa juga bagi persekutuan kami di Gereja Toraja, khususnya Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kami berdoa untuk Pak Pendeta dan keluarga. Tuhan topang mereka di dalam mengemban tugas menggembalakan jemaat-Mu. Kami berdoa bagi para majelis gereja
organisasi-organisasi intragerejawi dan seluruh panitia-panitia yang ada dalam menjalankan tugas pelayanan kepada jemaat. Tuhan tuntun mereka, berikan hikmat dan akal budi untuk dapat mengatur penata layanan bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat dengan masing-masing pergumulan mereka. Tuhan hadir menolong mereka, menopang mereka, mendukung mereka, menguatkan mereka semua. Bapa, terima kasih. Kami akan menjalani hari ini lagi, Tuhan. Tetapi tanpa Tuhan bersama-sama dengan kami akan tersesat. Karena itu Tuhan, kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Amin.